Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Adek dari Sukabumi. Kebetulan saya tadi memang bergelut di bidang pertanian yang khususnya umbi-umbian. Kenapa yang lain? Karena saya yang lain banyak trauma ya Pak. Karena penyakit-penyakit harus dibasmi dengan obat-obat kimia juga. Sedangkan saya ini untuk 3 tahun ini tidak sama sekali pakai pupuk-pupuk kimia ataupun obat-obat kimia. Jadi saya pakai yang alami. Untuk saat ini saya punya kendala Pak. Kalau umbi-umbian yang lain itu saya bisa teratasi dari mulai talas, bengkuang, ya khususnya umbi-umbian. Cuma kalau untuk di ubi cilembu, saya kan ini nanam umbi cilembu ya. Umbi cilembu ini karena penyakitnya itu faktor perubahan musim Pak. Dari musim hujan ke kemarau. Contoh saya kemarin pas waktu musim kemarau saya tinggalin waktu umur umbi itu 2 bulan Pak. Saya tinggalin santai aja. Pas waktu saya ke kebun ternyata di Sukabumi sudah hujan karena posisi saya waktu itu di Jakarta. Itu menjelang kurang lebih 1 minggu Pak. 1 minggu saya periksa ke kebun itu ternyata sudah ada hama. Hamanya itu kena ulat. Saya tadinya kalau yang senior-senior yang petani-petani itu pasti ngarahkannya ke Gandasil. Ya. Itu cuma memang teratasi di atasnya aja Pak. Karena ini kan di umbi ya, tertutup sama tanah. Nah ini untuk pupuk secara organik ataupun obat yang organik untuk mengatasi umbi cilembu ini ataupun umbi jalar ya. Karena ini penyakit yang sampai saat ini umbi-umbian cilembu ini ataupun umbi jalar ini sampai saat ini belum teratasi karena ada ulat ya. Kalau udah kena bintik-bintik udah semua kena tertular semua. Apalagi kalau misalkan diabaikan sampai 1 minggu udah tuh habis semua umbinya. Busuk ke dalam-dalamnya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petani ternyata penuh dengan masalah juga ya. Ayo kita ke konsepnya dulu. Umbi itu adalah semua umbi-umbian adalah tempat untuk menyimpan makanan. Prosesnya bagaimana? Di tanah akan diambil unsur haranya, semakin lebat daun, maka semakin besar umbi. Itu rumus. Terus yang kedua, bagaimana menjaga tanah kita steril? Itu yang paling penting. Untuk membuat sterilnya tanah, kita harus berikan sesuatu yang tidak disukai ulat. Apalagi di musim pancaroba. Musim pancaroba Bapak Ibu, itu adalah musim perubahan semuanya. Bukan hanya cuacanya yang berubah, tapi juga binatang juga butuh hidup. Pada waktu kemarau, rata-rata semua terserang. Bertelurnya kupu-kupu itu pada waktu musim kemarau. Ketika hujan dia netes, dia makan, dia akan masuk ke tanah. Dan dia terpaksa akan bertelur di sini atau makan ini. Bagaimana cara supaya tempat kita tidak didatangi ulat? Itu yang paling penting. Yang pertama, kalau seandainya kita bisa carikan tembakau. Tembakau ini berfungsi untuk mencegah tanah kita ini didatangi ulat. Masalahnya tadi, Pak, tembakau itu mahal. Betul atau tidak? Kenapa saya membuat salah satunya pabrik rokok Bapak Ibu? Karena satu, saya butuh ampas tembakau. Supaya bisa saya gunakan sebagai pesnap atau insektisida organik. Tembakau ini kita taburkan aja di tiap pohon, di batang-batang pohon. 1 sendok aja. Tapi 1 sendok itu berarti kita per hektar bisa butuh sampai 200 kilo. Tidak terus seperti itu.
Musimnya ulat paling banyak kapan? Pada waktu musim penghujan. Nah, ketika ini sudah luka, maka jamur masuk, penyakit masuk, berkembanglah busuk akar. Bagaimana cara mengatasi yang kedua? Ini yang paling penting, drainase. Kenapa setiap tanaman umbi kan pasti tinggi-tinggi begini toh? Salah satunya supaya air tidak masuk ke dalamnya. Terus yang ketiga, yang paling penting, buatkan jadi untuk ZPT daun yang betul-betul tanamannya berasal dari tanaman-tanaman yang tidak disenangi ulat dan tidak disenangi serangga apapun. Itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu mau buat ZPT terbagus yang berfungsi untuk ZPT pertumbuhan dan untuk pesnap, pesnap nabati itu, kita harus gunakan minimal 15 macam. Yang paling sering orang gunakan paitan, mimba. Tapi carilah rumput-rumput liar yang lain, yang jauh lebih banyak jumlahnya. Kalau seandainya tadi dikatakan kita butuh 20 kilo per 120 liter. Kalau bisa minimal 15 berarti 1,5 kilo lah, atau 1 kilo lebih sedikit per jenis. Apa yang kita ambil? Akar, batang, daun. Ini yang kita gunakan. ZPT itu kerjanya gini loh Bapak Ibu. Jadi ketika ini kita gunakan, kita semprotkan ke sini, daun kita itu baunya, itu seperti tanaman yang kita gunakan. Apapun juga boleh. Terus yang kedua, tembakau di sini kalau kita taruh di pangkalnya atau kita tabur sedikit-sedikit, itu akan menghambat ulat akan masuk ke dalam tanah. Terutama ulat-ulat gerayak, ulat-ulat tentara. Seperti itu. Untuk mengatasi jamurnya, supaya dia tidak kena jamur pada waktu musim hujan, gunakan abu. Itu wajib. Kalau supaya tidak diserang lagi, gunakan abu plus garam dengan dosis 5 kilo abu dan 1 kilo garam. Ini. Mari, bisa diterima Pak?